بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan disampaikan sebuah materi pendidikan agama Islam kelas 7 dalam kurikulum Merdeka dengan judul materi aktivitas sholat sebagai penjaga diri dari keburukan. Selamat mengikuti. Capaian pembelajaran. Peserta didik mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Peserta didik juga memahami pentingnya verifikasi tabayun informasi sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita palsu. Peserta didik juga memahami definisi toleransi dalam tradisi Islam berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Peserta didik juga mulai mengenal dimensi keindahan dan seni dalam Islam, termasuk ekspresi-ekspresinya. Ini adalah CP atau capaian pembelajaran akhlak berdasarkan SK Kepala Badan nomor 033. Selanjutnya dari CP ini di breakdown atau dikembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Yaitu ini tujuan pembelajarannya mendalami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Jadi dalam pembelajaran kali ini khusus dibahas mengenai tujuan pembelajaran ini. Untuk itu disusun IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama menjelaskan pemahaman hakikat sholat berdasarkan Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian yang kedua merumuskan manfaat sholat dalam kehidupan nyata. Lalu yang ketiga merancang solusi aktivitas sholat terhadap bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Dan yang keempat membiasakan sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di awal anak juga perlu kita mengadakan tes diagnostik kognitif awal ya. Misalnya contoh pertanyaan seperti ini dijawab dengan ya atau tidak untuk mengetahui sejauh mana kebiasaan dan aktivitas sholat dari peserta didik. Pernyataannya sholat tepat waktu ya atau tidak, melaksanakan sholat sunat ya atau tidak, belajar sungguh-sungguh untuk sholat khusyuk ya atau tidak, merasakan manfaat sholat ya atau tidak, disiplin dalam beribadah dan belajar ya atau tidak, jujur dalam segala hal. Ini contoh tes diagnostik awal. Sehingga nanti dihitung sekian persen yang sudah sholat tepat waktu, kemudian melaksanakan sholat subuh, sholat sunat, belajar sungguh-sungguh untuk sholat khusyuk, merasakan manfaat sholat, disiplin dan jujur. Kemudian untuk menghubungkan dan menstimulus pemahaman peserta didik, kita buat pertanyaan pemantik. Yang pertama, sejak kapan kalian melaksanakan sholat? Nah, tentu nanti akan jawabannya beragam. Lalu yang kedua, apakah manfaat sholat yang kalian rasakan? Apakah sudah merasakan manfaat sholat, ataukah belum, atau mungkin tidak merasakan? Berarti jawaban anak-anak itu akan bervariasi. Maka kita stimulus juga dengan infografis berikut ya. Ini sebuah infografis dengan judul Lalai Sholat Rezeki Seret. Diambil dari celebrities.id. Sholat 5 waktu merupakan ibadah yang wajib bagi umat Islam. Dengan lupa sholat sama halnya melupakan Allah. Lalai sholat merupakan bentuk melalaikan cinta Allah kepada kita, hambanya. Sholat juga berkaitan dengan rezeki. Jika lalai sholat, maka rezeki yang awalnya lancar bersifat sementara saja. Hati-hati dengan harta istijroj,
kenikmatan dunia juga bisa menjadi salah satu titik permasalahan. Allah SWT terus memberikan harta untuk menguji seseorang semakin lupa dan lalai terhadap Allah, tapi harta tetap bergelimangan. Nah ini silahkan anak-anak dipikirkan, didiskusikan dan didebatkan tentang infografis berikut ini. Kemudian kita bahas indikator pertama tentang pemahaman sholat. Sholat secara bahasa bermakna doa. Pemaknaan semacam ini dapat kita simak pada Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu yasami'un 'alim. Wa sholli, dan berdoalah. Nah, di sini sholat diartikan bermakna doa. Alaihim, untuk mereka. Inna, sesungguhnya, sholataka, bukan sholat mereka tapi doa kamu itu sakanun, menjadi ketentraman jiwa, lahum, bagi mereka. Wallahu, dan Allah sami'un alim, maha mendengar. Sami'un, maha mendengar. Alim, lagi maha mengetahui. Jadi asal muasal atau sholat itu maknanya adalah doa. Dengan doa ini kita menjadi terhubung ya dengan Al-Khaliq, yaitu Allah. Kita sebagai makhluk, ada Al-Khaliq yaitu Allah, dihubungkan dengan adanya doa atau dihubungkan dengan adanya sholat ini. Nah, kemudian secara syara, sholat itu adalah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Rafi, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan, ya, kalam dan afal, ya, perbuatan yang diawali dengan takbir, diawali dengan takbir atau takbiratul ihram, diakhiri dengan salam beserta syarat-syarat yang telah ditentukan. Sholat merupakan ibadah dan komunikasi langsung kita dengan Allah. Dan setidaknya ada 5 sholat yang diwajibkan setiap muslim yang sudah mukallaf atau sudah dibebani kewajiban agama. Hal ini bermakna ada 5 kali keharusan bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan komunikasi aktif antara kita sebagai hamba dengan Allah melalui sholat inilah mengandung hikmah yang sangat luar biasa, yaitu ketakwaan. Karena Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma awhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Artinya, utlu, bacalah, ma'auhiya ilaik, kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Wa aqimis sholah, dan laksanakanlah sholat. Inna sholataka, sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah, anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaan dari ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui, ma tasnaun, apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini ada utlu ma. Jadi utlu membaca kitab atau Al-Quran adalah mengikutinya dengan cara mematuhi apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Berpegang kepada petunjuknya, membenarkan apa-apa yang diinformasikannya, merenungkan makna-maknanya, dan membaca lafaznya.
Jadi membaca Al-Quran itu bukan sekedar lafaznya saja, tapi memahami juga dan merenungkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian makna firman Allah dirikanlah sholat adalah termasuk dalam kategori menyambungkan atau ya, sesuatu yang bermakna khusus kepada yang bermakna umum, disebabkan keutamaan sholat itu tadi, kemuliaan dan pengaruhnya yang sangat indah. Yaitu apa? Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Maka ada perintah sholat, dirikanlah sholat, karena alasannya ini, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar atau dari keburukan. Nah, perbuatan keji ini apa? Adalah segala dosa yang tergolong besar dan terhitung keji, berupa segala bentuk maksiat yang dikehendaki oleh nafsu yang jelek atau yang buruk. Kemudian munkar itu apa? Adalah setiap maksiat yang diingkari oleh akal sehat dan fitrah. Jadi keji dan munkar itu adalah sebuah keburukan, ya, kemaksiatan, dosa-dosa. Lalu selanjutnya, sholat merupakan zikir yang lebih utama daripada zikir di luar sholat. Dan karena sholat itu sendiri, sebagaimana dijelaskan di muka, merupakan zikir yang paling agung. Wala zikrullah akbar. Akbar, ya, jadi zikir yang paling agung. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan dan keburukan. Lalu dia akan memberikan balasan kepada kalian atas semua itu dengan pembalasan yang paling sempurna. Nah, karena ada balasan dari Allah, maka kita menghindari keburukan dan selalu melaksanakan atau mengerjakan aktivitas kebaikan-kebaikan. Kemudian indikator kedua, manfaat aktivitas sholat dalam kehidupan nyata. Sholat sebagai tiang agama karena agama Islam dibangun oleh rukun Islam yang diibaratkan sebagai penopang atau tiang berdiri agama. Oleh karena itu, apabila kita tidak mendirikan sholat dengan benar, maka kita telah merubuhkan agama kita. Nah, dalam sholat itu ada sujud, sebuah posisi di mana kita merendahkan diri hingga mencium tanah. Ini merupakan pengingat bagi kita akan kerendahan kita di hadapan Allah Sang Pencipta. Karena sesungguhnya di hadapan Allah kita hanyalah hamba yang mutlak sepenuhnya milik Allah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan pada kita selain Allah. Lalu manfaat ketiga, sholat dilakukan sehari semalam sebanyak 5 kali. Ini berarti ada 5 kali dalam sehari semalam kita bisa bertaubat kembali kepada Allah. Karena memang pada dasarnya dalam sehari semalam tidaklah mungkin kita terluput dari dosa, baik disengaja ataupun tidak. Kemudian manfaat lainnya adalah memperkuat akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sehari-hari godaan kenikmatan duniawi dan godaan setan senantiasa mengganggu akidah kita, sehingga kita lupa akan keberadaan Sang Khalik yang Maha mengawasi. Dengan melakukan ibadah sholat, kita kembali mempertebal keyakinan dan keimanan. Selanjutnya mari kita pelajari indikator ketiga, yaitu aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Rasa takut akan tumbuh pada orang yang menegakkan sholat. Mereka akan terdorong untuk menghindari dosa. Sholat dapat mencegah mereka dari perbuatan keji dan munkar. Mengapa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Nah, tentu inilah salah satu jawabannya, karena seorang hamba yang mendirikannya, yang menyempurnakan syarat dan rukunnya, disertai sikap khusyuk, yaitu hadirnya hati sambil memikirkan apa yang ia baca, maka hatinya akan bersinar dan menjadi bersih. Imannya bertambah, kecintaannya kepada kebaikan menjadi semakin kuat.
keinginannya kepada keburukan menjadi semakin kecil atau bahkan menghilang. Sehingga jika terus-menerus ini dilakukan, maka akan membuat pelakunya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hubungannya dengan Allah terjalin harmonis, sehingga Allah memberikan kepadanya penjagaan, dan setan yang mengajak kepada kemaksiatan merasa kesulitan untuk menguasai dirinya. Itulah mengapa sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sekarang bagaimana membiasakan sholat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, harus kita pahami bahwa sholat merupakan tiang agama yang hukumnya wajib bagi setiap umat Islam. Agar terbiasa memiliki kebiasaan baik, yaitu menjaga sholat 5 waktu di awal waktu, maka perlu dipaksa untuk melakukan hal-hal positif sebagai berikut. Dan jika sudah terbiasa, kebiasaan tersebut akan menjadi bagian dari karakter baik kalian. Nah, berikut ini hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk membangun kebiasaan baik itu ya, anak-anakku sekalian dan para pemirsa sekalian. Yang pertama, perlu juga mungkin adanya teknologi, kita install aplikasi pengingat waktu sholat. Sehingga setiap masuk waktu sholat, kita akan diingatkan. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang terjaga waktu sholatnya. Kemudian yang ketiga, biasakan sholat berjamaah. Yang keempat, latih menjaga wudhu agar termotivasi sholat tepat waktu sehingga meningkatkan kedisiplinan. Lalu yang kelima, boleh juga ya pasang alarm supaya bersiap-siap sholat 5 menit sebelum masuk waktu sholat. Buat reminder atau pengingat dalam bentuk catatan kecil di tempat yang sering kalian lihat, misalnya ditempel di depan meja belajar, kemudian di dinding ya, yang mengingatkan waktu sholat. Nah, ini yang penting, prioritaskanlah Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Pokoknya prioritaskan Allah. Nah, yang kedelapan, luruskanlah niat. Jadi innamal amalu binniat. Pokoknya niatnya ingin tetap sholat. Lalu yang kesembilan, pahami keutamaan sholat tepat waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Ya, jadi sholat itu diwajibkan kepada setiap orang beriman pada waktu-waktunya. Pahamilah, sangat utama ya sholat di awal waktu dan tepat waktu. Kemudian konsisten dan sungguh-sungguh. Yang ke-11, sadari betul bahwa dunia adalah fana dan sementara. Bantu dengan doa dan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah, berikut adalah beberapa keutamaan sholat tepat waktu di awal waktu. Yang pertama, akan dicintai oleh Allah. Kedua, badan akan selalu sehat. Ketiga, dijaga oleh malaikat. Keempat, diturunkan berkah untuk rumahnya. Yang kelima, wajahnya akan menunjukkan tanda-tanda orang soleh. Keenam, akan berhati lembut. Ketujuh, melalui jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat. Kedelapan, diselamatkan dari siksa api neraka. Kesembilan, ditempatkan ke dalam orang-orang yang tidak takut dan bersedih. Kesepuluh, dapat menggugurkan dosa. 11, terbiasa disiplin. Oke, kita sampai di akhir refleksi dan kesimpulan. Jadi apa yang bisa kita refleksikan? Nah, ini refleksinya adalah mari kita biasakan sholat tepat waktu, karena sholat menjaga kita dari keburukan. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat belajar dan mari kita jaga sholat kita di awal waktu dengan berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.